Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mineral logam. Ya, yang pertama ada mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui senyawa organik biasanya tidak termasuk. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Nah, istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Nah, berikutnya ada logam. Logam adalah unsur yang jumlahnya paling banyak di bumi ini. Jenis-jenis logam memiliki sifat dan kegunaannya masing-masing. Sampai saat ini terdapat 65 logam yang terbentuk secara alami di bumi. Namun, hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan dengan cara yang benar. Logam-logam yang dapat dimanfaatkan ini hanya mencapai 20 buah, baik yang berdiri sendiri maupun yang sebagian dari alloy atau campuran dari dua buah logam atau lebih dan zat lainnya. Nah, berikutnya saya akan membahas jenis-jenis logam. Yang pertama ada logam besi. Logam besi terdiri dari krom, kobalt, besi, mangan, molybdenum, nikel, dan wolfram. Persebaran jenis logam ini antara lain banyak dijumpai di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Nikel banyak dijumpai di Sulawesi Tenggara, mangan di Pulau Timur, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Nah, ini saya akan membahas salah satu logam besi yaitu kobalt. Nah, kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang CO dan nomor atom nomor 27. Warna sedikit berkilauan, metalik, keabu-abuan. Unsur kimia kobalt juga merupakan suatu unsur dengan sifat rapuh, agak keras dan mengandung metal serta kaya dengan sifat magnetis. Nah, hanya besi, kobalt, dan nikel yang dapat menjadi magnet. Kobalt adalah salah satu elemen penting kehidupan, setidaknya bagi manusia dan hewan. Kami tidak bisa bertahan hidup tanpa itu. Seperti 26 elemen lainnya, kobalt adalah penting dari tubuh kita. Kobalt adalah atom sentral dalam setiap molekul vitamin B12 yang merupakan zat penting yang kita dapatkan dalam makanan kita. Vitamin B12 membantu tubuh membuat darah. Kemudian kobalt juga memiliki banyak kegunaan lain seperti dapat menggantikan seng di beberapa enzim, mengaktifkan fosfattransferase dan enzim lain. Meskipun enzim ini diaktifkan dalam keberadaan logam lain atau tidak adanya logam apapun. Nah, kobalt diserap sebagai komponen B12, jumlah yang diserap dan disimpan dalam hati dan ginjal dengan cadangan 0,2 ppm berat kering. Mayoritas kobalt tertelan diekspresikan dalam tinja dengan rata-rata diekspresikan 0,26 mg setiap hari. Kobalt memiliki fungsi untuk membentuk pembuluh darah serta membangun vitamin B12. Kobalt yang merupakan vitamin B12, vitamin ini diperlukan untuk mematangkan sel darah merah dan menormalkan fungsi semua sel. Nah, berikutnya ada logam dasar. Logam dasar terdiri dari antinom, bismut, tembaga, timbal, seng, air raksa, timah putih. Persebaran jenis logam ini antara lain timbal banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Air raksa banyak ditemukan di Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat.
Tembaga banyak ditemukan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Timah putih banyak ditemukan di Pulau Batam, Pulau Bintan, Kepulauan Lingga, Pulau Bangka, Riau, dan Jambi. Salah satu logam dasar yang saya bahas di sini adalah tembaga. Nah, tembaga atau copper adalah salah satu unsur logam yang berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Dengan nama kimia suprum dilambangkan dengan Cu. Kemudian tembaga merupakan logam transisi golongan Ib yang memiliki nomor atom 29 dan berat atom 63,55 gram per mol. Tembaga di alam banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Nah, tembaga secara alami terdapat di dalam lapisan kulit bumi dalam berbagai bentuk seperti sulfida. Nah, contoh tambang yang ada antara lain Suku Chamata di Chile, Bingham Canyon Mine di Utah, dan El Chino Mine di New Mexico, Amerika Serikat. Nah, tembaga adalah unsur logam ulet dan mampu ditempa. Tembaga memiliki sifat konduksi panas dan elektrik yang baik dan juga sifat tahan korosinya maupun antimikrobial yang baik. Sehingga logam tembaga dan beberapa bentuk senyawanya tidak dapat larut dalam air dingin atau air panas. Nah, manfaat dan penggunaan tembaga. Tembaga mudah difabrikasi menjadi kawat, pipa, lembaran, dan lain-lain. Sifat-sifat tembaga seperti konduktivitas listrik, konduktivitas termal, dan ketahanan korosi. Ialah sifat yang paling banyak dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Nah, dimanfaatkan untuk berbagai alat listrik dan rumah tangga. Hampir semua alat rumah tangga, terutama yang berhubungan dengan listrik, menampilkan label terbuat dari tembaga. Berikut ada logam mulia. Logam mulia dibedakan menjadi emas, perak, dan platina. Emas banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Perak banyak ditemukan di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Platina hanya dapat ditemukan di Riau. Dan kali ini saya akan membahas logam mulia, yaitu emas. Seperti yang kita ketahui, emas biasanya digunakan untuk perhiasan rumah. Nah, kebanyakan orang juga menganggap bahwa emas adalah barang yang sangat bernilai dan berharga selain permata dan berlian, di mana nilai emas sendiri akan selalu naik dari waktu ke waktu. Nah, pengertian emas sendiri adalah emas adalah salah satu jenis logam mulia yang memiliki warna kulit yang warna kuning gelap bersinar. Ia pun bisa dibentuk menjadi beragam jenis dan model sehingga bisa memberikan nilai estetika atau keindahan tersendiri. Karena itulah emas menjadi bahan utama dan paling banyak dipakai untuk membentuk cincin, kalung, gelang, dan jenis-jenis perhiasan lainnya. Emas juga biasa dikenal dengan jenis logam dengan harga yang mahal. Sifat yang dimiliki oleh emas tersendiri tergolong lunak dan mudah untuk dibentuk. Bahkan benda ini memiliki tingkat kekerasan yang mencapai 2,5 sampai 3 skala MOHS. Namun, untuk menentukan berat jenis dari emas sendiri dipengaruhi oleh seberapa berat jenis logam lain yang dipadukan dengan emas tersebut. Emas tidak hanya bermanfaat sebagai perhiasan, namun ia juga bermanfaat untuk berbagai hal lain. Misalnya kesehatan gigi, perlengkapan untuk pesawat luar angkasa, produksi perangkat, elektronik, bahan khusus untuk membuat suatu penghargaan, dan sebagainya. Nah, terima kasih karena sudah menonton channel saya.